Gusti dari 10.2. Saya akan menjelaskan tentang materi Kerajaan Samudra Pasai. Enjoy the video. Yang pertama adalah letak geografis. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai berada di wilayah yang strategis, yaitu di pesisir utara Sumatera di wilayah Aceh, tepatnya di dekat kota Lhokseumawe, berada di Selat Malaka yang merupakan wilayah jalur perdagangan rempah-rempah pada masanya. Hal ini menyebabkan Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan di Indonesia. Selanjutnya, kehidupan ekonomi. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai berkembang pesat sebagai bandar transito dan perdagangan internasional. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di wilayah Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh kuat kepada bandar perdagangan lain seperti di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Komoditas perjualan di Samudra Pasai diantaranya lada, sutra, kapur, beras, dan emas dalam jumlah besar. Samudra Pasai menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan di Arab dan India. Mata uang yang digunakan dalam perdagangan adalah uang emas bernama dirham sebagai mata uang resmi dari Kerajaan Samudra Pasai. Selain berkembang menjadi pusat perdagangan, Samudra Pasai pada masa kejayaannya juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Selanjutnya, peta Samudra Pasai. Kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Setelah Raja Merah Silu masuk ke agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Sholeh. Sultan Malik Al-Sholeh memerintah Samudra Pasai pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik Al-Sholeh pernah didatangi musafir dari Italia bernama Marco Polo pada tahun 1292. Melalui catatan Marco Polo, dapat disimpulkan bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik At-Thohir II 1326 sampai 1345. Selanjutnya, silsilah raja-raja Samudra Pasai. Yang pertama, ada Sultan Malikul Saleh pada tahun 1267 sampai dengan 1297 Masehi. Yang kedua, Sultan Muhammad Malikul Zahir pada tahun 1297 sampai dengan 1326 Masehi. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir kurang lebih dari tahun 1326 sampai 1345. Yang keempat, Sultan Malik Az-Zahir pada tahun 1346. Yang kelima, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1346 sampai dengan 1383. Yang keenam, Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1383 sampai dengan 1405. Yang ketujuh, Sultanah Nahrasiyah yang memerintah pada tahun 1405 sampai dengan 1412. Yang kedelapan, Sultan Saleh ad-Din yang memerintah pada tahun 1402. Yang kesembilan, Sultan yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir pada tahun 1455. Yang ke-10, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1455 sampai dengan 1477. Yang ke-11 ada Sultan Zain al-Abidin memerintah pada tahun 1477 sampai dengan 1550. Yang ke-12 Sultan Abdullah Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1501 sampai dengan 1513. Yang terakhir Sultan Zain al-Abidin yang memerintah tahun 1513 sampai dengan 1524. Selanjutnya, sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Sumber sejarah yang menerangkan keberadaan Kerajaan Samudra Pasai adalah makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara.
Makam tersebut berada di desa Beringin, dekat reruntuhan pusat kerajaan yang berjarak sekitar 17 km. Sebelum timur, Lok Seumawe, salah satu makam yang ada di wilayah tersebut, diidentifikasikan sebagai makam dari Sultan Malik Al-Saleh. Pada makam tersebut bertuliskan teks 1360 Hijriah yang menandai dimulainya masa perkembangan sastra Melayu klasik di Nusantara. Sultan Ibnu Battuta yang merupakan utusan dari Sultan Delhi menjelaskan bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting dan istananya diatur seperti gaya India. Selain itu juga disebutkan bahwa patihnya bergelar Amir. Karya sastra. Sebagai kerajaan besar, Samudra Pasai juga berkembang karya sastra yang baik. Karya sastra yang dikembangkan mengadaptasi bahasa Arab yang masuk ke wilayah Sumatera. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Salah satu dari karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singkli untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan berkembangnya karya sastra, berkembang pula ilmu tasawuf. Salah satu buku tasawuf yang diterjemahkan ke bahasa Melayu adalah Durul Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makhdum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat termadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.